Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini Bapak Ibu di awal bulan yang baru, yaitu 1 Juni ini. Ini merupakan berkat yang luar biasa dari Tuhan. 5 bulan kita telah melewati tahun 2023 ini. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang Tuhan masih berikan kepada kita, biarlah Roh Kudus senantiasa bersama-sama dengan kita, membimbing kita melakukan setiap perjalanan kehidupan ini. Kita melanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan diawali dengan firman Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 57 ayat 20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebagai makhluk sosial, kita adalah manusia, makhluk sosial yang memiliki interaksi sesama kita Bapak Ibu. Kita membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Tetapi di dalam hal interaksi kita dengan sesama kita juga diberikan hikmat daripada Tuhan untuk menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ada lingkungan kita yang menuntun kita kepada Tuhan. Ini lingkungan yang harus tetap dijaga Bapak Ibu. Tetapi ada lingkungan kita yang mengarahkan kita. Sebelumnya kita bukan orang yang suka mengurusi kehidupan orang, tetapi karena di lingkungan kita banyak hal dan banyaknya cibiran dan gosip, ketika kita nimbrung dalam lingkungan itu Bapak Ibu, kita bisa saja menjadi pribadi bagian daripada mereka. Juga dalam halnya kalau kita berada dalam lingkungan yang sekitar kita itu toksik, yaitu lingkungan yang taunya hanya gosip, ngomongin orang, mencibir, dan tidak produktif Bapak Ibu. Mungkin kita pun akan bagian daripada sana. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan memberikan kita free will, yaitu kehendak bebas. Memilih apa yang harus kita pilih dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa baik setiap anggota tubuh kita ini pada dasarnya diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Maka pilihlah lingkungan hidupmu yang mengarahkanmu lebih dekat kepada Tuhan. Bukan berarti kita jadi menarik diri dari lingkungan kita yang berada saat ini, bukan. Tetapi berhikmatlah di tengah-tengah lingkungan yang tidak sehat itu. Berperilaku, bertindak sewajarnya saja. Tidak menghabiskan waktu dengan menggosip, dengan mencibir, dan bahkan ketika kita mendengarkan orang lain membicarakan sesamanya, maka tarik dirilah dan katakan, saya masih memiliki pekerjaan. Jangan bagian daripada itu Bapak Ibu. Mengapa? Karena setiap perkumpulan orang fasik akan diadakan dan diikuti oleh orang-orang fasik juga. Maka orang-orang fasik itu seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang. Jadi firman Tuhan juga berkata demikian Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini setiap orang yang boleh yang tidak tenang di dalam kehidupannya, tidak ada damai sejahtera, ada luka, ada akar-akar pahit, ada kebencian yang dia simpan di dalam hatinya. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam setiap kehidupan kita, lihat dan hidupilah bahwasanya ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita berserah kepada Tuhan dan percaya pada perlindungannya. Kita tidak dapat tenang kalau kita senantiasa dilingkupi yang namanya kekhawatiran dan kecemasan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, orang-orang yang dalam lingkungan toksik itu seperti halnya menyimpan sampah di dalam hatinya dan lumpur yang begitu kotor
Maka ketika kita menyadari kita sedang berada di sana, maka keluarkan itu dengan berkata, hiduplah dengan penuh kasih dan pengampunan. Hanya kasih dan pengampunan yang mampu menyuci kekotoran, yaitu sampah dan lumpur, yaitu akar-akar pahit di dalam hati kita. Maka saat ini perhatikanlah keluargamu. Perhatikan pasangan hidupmu dan anak-anakmu. Apakah mereka bertumbuh sesuai dengan kasih Kristus? Maka perhatikan juga dirimu. Apakah kita senantiasa dihidupi, dilingkupi oleh kasih daripada Kristus? Apakah terlalu banyak kebencian di dalam diri kita? Terlalu banyak iri melihat kesuksesan orang lain? Terlalu dalam mencampuri urusan orang lain? Hentikan sekarang. Kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Tetapi ketika kita pasrahkan hidup kita seutuhnya hanya kepada Tuhan, Dia mengerjakan hal yang boleh tidak dapat kita lakukan. Dia membantu kita dalam setiap persoalan pergumulan hidup kita. Kita berserah hanya kepada Dia, kita mendapatkan ketenangan. Katakan Bapak Ibu, hanya dekat Tuhanku saja aku mendapatkan ketenangan. Tetapi di tengah-tengah orang-orang fasik, aku tidak mendapatkan ketenangan. Maka baiklah aku lebih memilih bersama-sama dengan firman Tuhanku, dengan Tuhanku dalam setiap kehidupan yang boleh Dia berikan kepadaku. Hindari pergaulan yang toksik, hindari perkumpulan orang-orang fasik dan cemooh, dan biarkan hidupmu senantiasa diubahkan dan diurapi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami tetap menjaga kehidupan kami, produktivitas. Sedangkan hidup kami biarlah berlanjut sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati para hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para pekerja di ladang Tuhan yang senantiasa menaburkan kebaikan, menaburkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh ditaburkan oleh para hamba-Mu dapat meresap dan bertumbuh di dalam setiap hati kami, setiap hati para jemaat-Mu, Bapak Ibu pendengar renungan harian ini. Biar kami hidup berbahagia sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesama kami, secara khusus dalam visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Di mana kami berada Tuhan, biarlah kami menjadi berkat dengan terus mendoakan sekeliling kami, sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu saat ini yang ada mungkin dalam kurang sehat, di dalam pergumulan. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, memberikan kepada mereka jalan keluar Tuhan. Engkau kiranya memberkati setiap anak-anak sekolah, remaja, pemuda yang saat ini mungkin di dalam ujian atau masuk ke perguruan tinggi, atau Tuhan kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang boleh masuk ke perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati mereka, dan juga anak-anak kami yang sedang berjuang saat ini, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.